Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wakaf dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga Anda selalu sehat walafiat. Kali ini kita akan menceritakan tentang seorang perempuan cantik, Masya Allah. Jarang-jarang saya membahas perempuan cantik di sini. Perempuan cantik asal Kanada, yang mana dia lahir dan dibesarkan oleh orang tua Yahudi. Ya, jadi gini loh, perlu kita ketahui bahwa agama Yahudi, kemudian agama Islam, kemudian agama Nasrani, atau agama yang dibawa oleh Nabi Isa gitu ya. Jadi ini adalah disebut agama-agama samawi atau agama-agama yang turun dari langit, bukan hasil pemikiran manusia. Ya, saya tidak menyebut Kristen ya, saya menyebutnya Yahudi, Nasrani dan Islam. Nah, berbeda antara Yahudi dengan Zionis. Berbeda juga antara Kristen dan Nasrani. Ya, berbeda loh ya. Kalau di Al-Qur'an itu disebut Yahudi dan Nasoro atau Nasrani. Jadi ada yang pernah nanya ke saya itu terkait dengan Ahlul Kitab. Nah, kalau Ahlul Kitab itu sekarang itu udah nggak ada. Kalau di tafsir para ulama itu, Ahlul Kitab itu adalah orang yang memang dia itu tahu seluk-beluk tentang Injil. Nah, sekarang Injil itu udah nggak ada. Ya, Injil itu udah nggak ada. Jadi Injil itu sudah nggak ada karena memang Allah yang menarik itu gitu kan. Yang mencabut Injil dari muka bumi itu Allah. Ya kan? Yang ada yang diklaim sebagai Injil sekarang itu namanya Bible atau Alkitab. Ya. Kalau misalkan kita sering nonton videonya Koh Dondi itu sering tuh beliau itu ngasih tahu tentang kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalam Alkitab. Kadang Alkitab itu berbeda dengan Injil dan Kristen juga berbeda dengan Nasrani, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman sahabat wakaf ini sedikit edukasi. Dan Zionis ini beda. Zionis dan Yahudi. Jadi Yahudi itu adalah agama, Zionis itu adalah gerakan. Nah, Zionis ini ada banyak artikel yang menjelaskan siapa itu Zionis. Nah, Zionis ini yang pernah saya baca itu adalah sebuah gerakan yang memanfaatkan satu entitas agama yaitu Yahudi untuk mengklaim atau melegalkan atau melegitimasi keinginan mereka untuk merebut tanah-tanah yang ada di seluruh dunia. Padahal dalam hal ini adalah Palestina. Nah, di Gaza itu kalau teman-teman baca artikel, kenapa terakhir itu Donald Trump itu pengen sekali mengambil tanah seuprit Gaza gitu loh. Ya kan? Seuprit Gaza itu kan cuma sekecil itu Gaza itu ya. Nah, jadi di sana itu kalau yang pernah saya baca artikelnya itu tertanam banyak sekali sumber daya alam berupa minyak. Nah, itu dia ya. Insya Allah ini informasinya A1. Tapi kalau misalkan memang tidak A1, mohon dimaafkan. Tapi teman-teman boleh cek di Google silahkan. Ya. Jadi di Gaza itu banyak yang namanya sumber daya alam minyak. Maka dari itu Amerika menggunakan Zionis. Nah, Zionis menggunakan agama Yahudi untuk mengkompori orang-orang Yahudi ini untuk bisa mengusir orang-orang Palestina yang ada di sana atau yang ada di Gaza, ya kan? Karena memang kalau kata orang-orang Yahudi kan semua itu adalah tanah yang dijanjikan, itu Palestina. Nah, itu tuh yang diambil sama mereka. Nah, namun kali ini seorang perempuan cantik asal Kanada, beliau ini memang memeluk Islam, padahal orang tuanya itu dari agama Yahudi. Bagaimana ceritanya? Langsung aja. Jadi perempuan ini adalah dulunya penganut Yahudi dan memang dia itu sangat pro terhadap Zionis. Nah, buat teman-teman tadi saya sudah jelaskan di awal ya, berbeda antara Yahudi dan Zionis. Kali ini melalui akun YouTube-nya @alham_day, mualaf wanita ini bercerita dirinya lahir di Montreal di Kanada. Sampai berusia 4 tahun, perempuan ini dibesarkan dalam keluarga Yahudi Hasidik. Hal itu terjadi karena kedua orang tuanya beragama Yahudi. Sang ayah adalah seorang Yahudi Ashkenazi.
yang berasal dari Eropa Utara, sementara sang ibu adalah Yahudi Mizrahi yang berasal dari Maroko. Meski beragama Yahudi, sang ibu sebenarnya lahir di wilayah Palestina yang diduduki atau yang kini disebut, saya tidak mau menyebut namanya ya, sebenarnya memang ya, karena memang negara ini tidak ada nyebutnya, yang disebut Israel. Jadi bisa disebut bahwa Alham adalah Yahudi baik secara agama maupun etnis. Selama remaja, ia jarang sekali mengenal orang selain orang Yahudi. Karena saat menginjak bangku SMP ataupun SMA, dia belajar di sekolah Yahudi. Bahkan, kala itu Alham merupakan pendukung kuat Zionis yang mengklaim Palestina adalah tanah yang dijanjikan untuk bangsa Ibrani. Semua berubah saat Alham lulus SMA dan dia pun mulai bertemu orang-orang non-Yahudi. Banyak dari mereka bertanya tentang ajaran Yudaisme kepadanya. Seringkali Alham berhasil menjawab pertanyaan mereka, namun tidak jarang pula ia gagal menjawab. Sehingga ia sendiri pun mulai mempertanyakan ajaran Yudaisme dan mulai menjauhi agama yang dianutnya. Keraguan terhadap Yahudi membuat Alham berani melanggar ajaran agamanya dengan bermain ponsel saat Sabat atau saat hari Sabtu. Di mana hari Sabtu itu adalah hari di mana umat Yahudi itu beribadah. Kalau kita kan di hari Jumat ya. Kalau kita kan kumpulnya itu atau ibadah rayanya itu kan di hari Jumat. Nah, mereka tuh di hari Sabtu. Jadi seperti itu sahabat ya. Padahal pada Sabat atau hari Sabtu orang Yahudi dilarang menyentuh ponsel dan akan beristirahat dari semua kegiatan. Keadaan ini terjadi selama beberapa bulan. Hingga satu saat Alham merasa hatinya hampa tanpa agama dan merasa harus kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu ia pun mulai membaca salah satu kitab Yahudi, yaitu kitab Mazmur yang ditulis Raja Daud dengan harapan hal tersebut dapat meningkatkan keimanannya. Di dalam kitab tersebut, Alham menemukan ada satu kata yang terus-menerus diulang oleh Raja Daud, yaitu kata sujud dan menyembah Tuhan. Lantas mengapa Yahudi tidak sujud saat beribadah? Tanya Alham di dalam hati. Ia lantas melakukan berbagai cara untuk menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut. Mulai dari Google, membaca buku Yahudi, hingga bertanya kepada rabi. Hingga pada akhirnya Alham menemukan sebuah jawaban, yaitu bahwa ajaran Yudaisme yang dianut orang Yahudi saat ini berasal dari penafsiran para rabi terdahulu terhadap Taurat. Bahkan ada sejumlah larangan dan aturan yang ada di dalam ajaran Yahudi, padahal di dalam kitab Taurat tidak ada. Nah, jadi memang kitab-kitab yang Allah turunkan yang 4 itu, yang masih real, yang masih orisinil, yang masih nyata, yang masih berbentuk utuh itu hanyalah Al-Quran. Jadi kalau teman-teman melihat atau mendengar ada yang mengaku punya kitab Taurat, Injil, Zabur, demi Allah itu hoax, ya. Karena Allah dan Rasulnya sendiri yang sudah mengatakan seperti itu. Jadi jangan termakan dongeng-dongeng atau cerita-cerita seperti itu. Kebanyakan kalau di Indonesia itu kan, mohon maaf ya, memang kualitas SDM kita memang masih rendah dan mudah sekali orang-orang Muslim atau umat Muslim di Indonesia itu dia itu percaya terhadap suatu hal yang memang itu sebenarnya bukan sebuah sebuah hal atau perihal atau ibadah atau keyakinan dari Islam, dan ini adalah hal-hal yang bisa merusak akidah kita. Setelah itu menurut Alham, semua pertanyaan yang ada di benaknya mulai terjawab satu persatu. Ia pun mulai beralih mempelajari Islam, agama yang menurutnya paling dekat dengan Yahudi. Ia mengatakan mereka atau umat Muslim ini meyakini Taurat. Mereka meyakini Injil. Mereka percaya para nabi Yudaisme yang juga dipercayai orang Yahudi. Yang membedakan dari orang Yahudi, orang Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan Al-Quran adalah wahyu Tuhan yang diturunkan untuk melengkapi kitab-kitab suci sebelumnya.
Dulu ia heran mengapa ajaran Islam meniru ajaran Yahudi. Ternyata itu bukanlah meniru, melainkan update atau pembaharuan terhadap ajaran-ajaran Yahudi dan Kristen. Alham kembali teringat bahwa cara beribadah yang disebutkan dalam kitab Taurat adalah dengan bersujud, seperti yang dilakukan umat Islam. Menurut Alham, dalam Taurat juga dikisahkan bahwa Moses atau Nabi Musa diperintahkan untuk melepas alas kakinya saat menyembah Tuhan. Itu seperti yang dilakukan umat Muslim saat mereka beribadah di masjid. Mereka melepas alas kaki saat mereka sholat. Hal-hal kecil itulah yang membuat Alham semakin sadar dan meyakini bahwa Islam adalah agama yang masuk akal dan sempurna. Meski meyakini Islam, Alham belum berani berpindah agama. Hal tersebut lantaran ia merasa belum siap untuk benar-benar meninggalkan semua budaya dan tradisi yang selama ini ia yakini. Karena semua itu telah menjadi bagian dari diri dan identitasnya. Namun, akhirnya Alham menyadari bahwa dengan masuk Islam, ia sebenarnya tidak meninggalkan ajaran Yudaisme. Malahan, menurut Alham, memeluk Islam dan menjadi Muslim membuatnya menjadi seorang Yahudi yang lebih baik. Ia mengatakan, dengan masuk Islam, saya tidak meninggalkan ajaran Yudaisme. Islam dan Yahudi menyembah Tuhan yang sama. Alham pun akhirnya bersyahadat dan masuk Islam pada bulan suci Ramadan pada tahun 2017. Tidak seperti orang dari agama lain, Alham telah terbiasa berpuasa saat perayaan Yahudi, Yom Kippur, sehingga ia tidak merasa kesulitan mengerjakan salah satu rukun Islam tersebut. Alham mengaku Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberinya kemudahan dalam hidupnya, seperti saat ia belajar untuk sholat. Alham tidak pernah belajar bahasa Arab, namun ia dengan cepat dapat menghafal bacaan sholat. Ya, jadi sahabat wakaf, Alham ini adalah orang atau salah satu orang yang memang juga berpikir seperti kisah-kisah mu'alaf yang pernah saya ceritakan sebelumnya. Jadi Allah menciptakan kita akal itu untuk berpikir. Untuk berpikir, kenapa? Ya, kenapa? Bukan bagaimana. Bukan apa, tapi kenapa saya harus berpikir. Kenapa harus Kristen? Kenapa harus Yahudi? Kenapa harus Islam? Itu yang harus kita cari tahu. Bukan kita apa itu Kristen, apa itu Islam, bagaimana itu Kristen, bagaimana itu Islam, bukan. Tapi Allah memerintahkan kita itu untuk berpikir, karena Allah memberikan akal kita untuk berpikir. Maka dari itu ya jangan kita menerima dogma, jangan kita menerima doktrin dari agama-agama lain, gitu kan. Saya tidak akan menyebut agama mana, gitu kan. Tapi kita janganlah menerima itu. Cari agama tersebut itu meleluasakan kita untuk berpikir. Karena spiritual itu bukan tentang fisik, tapi itu adalah tentang kolbu, tentang hati, pikiran, dan jiwa. Ya, jadi memang ketika orang-orang non-Muslim, baik itu dari Yahudi, Kristen, Buddha, Hindu, dan lain-lain, mulai berpikir tentang spiritualismenya, ya, di situ Allah akan tunjukkan tuh, ya, Allah akan tunjukkan. Seperti ketika, mohon maaf, Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya Ismail pada waktu itu, ya kan? Nabi Ibrahim berpikir melalui mimpi melalui isyarat mimpi. Kemudian istrinya juga berpikir, kenapa ini? Kok saya ditinggalkan sama anak bayi di tengah gurun pasir yang tidak ada air? Kenapa suamiku tega? Tapi kan berpikir dia. Kemudian dia nanya kepada Nabi Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Iya, perintah Allah. Ya, silahkan pergi. Nah, ketika pergi, Allah memberikan apa? Air Zam-Zam gitu. Nah, jadi memang kalau kita berislam melalui proses berpikir itu ya kayak Alham ini tadi gitu kan. Dia mampu memahami bahwa agama Yahudi itu atau agama sebelumnya adalah agama yang memang Tuhannya sama. Nah, Islam ini adalah update-nya. Misalkan ibarat kata gini ya kan. Kalau di Android atau iOS itu kan operation system. Nah, itu kan ada update-nya kan. Itu Islam ini adalah update-nya. Jadi Yahudi Kristen atau Yahudi Nasrani ya. Yahudi Nasrani itu adalah agama yang pernah diturunkan
oleh Allah pada waktu itu. Namun Islam ini adalah updatean dari Yahudi dan Nasrani itu tadi. Nah gitu ya para sahabat wakaf, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe agar kami semakin semangat memberikan konten-konten yang terbaik buat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sintang, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangat Tempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangat Tempunak ini. Jadi memang misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah,
baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.